Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ustadz Alfarabi. Saya dari PDBM 4 FC kelompok 4B. Di sini saya akan merekam tentang bagaimana caranya kita memasukkan data ke Origin Pro. Di sini kita sudah masuk ke Origin Pro. Dari sini kita bisa memasukkan datanya di sini ya, di FX, di fungsi di sini. Lalu kita bisa membuka data XLD-nya. Di sini kita sudah mendapatkannya. Di data XLD ini kita langsung saja ke angle dan intensity. Ini kita langsung saja kita blok saja shift ke kanan, terus control shift lalu ke bawah. Ctrl C lalu kita ke Ctrl V di sini. Sudah ya. Sini agak salah, jadi ini kita perbaiki saja sedikit. Oke, sudah. Lalu kita bisa langsung ke membuat lainnya, membuat grafiknya. Di sini kita bisa centang saja di sini X dan Y. Di sini lalu kita sudah mendapatkan grafiknya. Namun grafiknya masih banyak noise. Kita bisa memperbaikinya di analysis, di sini processing, smooth, open dialog. Lalu kita bisa pilih ke metodenya itu ke adjacent averaging. Yang awalnya 5 kita ubah jadi 15. Sebenarnya kelipatan 5 bisa, tapi kita ubah satu persatu 10. Kita dapat, tapi masih banyak ini ya, masih banyak noise-nya juga. Jadi caranya tadi kita bisa langsung saja. Kalau misalnya B-nya tinggal dimatikan saja, yang mana sinyal yang lama kita ubah ke sinyal yang baru. Tapi yang sinyal yang baru ini masih banyak noise. Kita bisa filter aja sekali lagi di sini processing, smooth, open dialog. Lalu kita ke metode yang seperti tadi. Lalu point of videonya yang tadi kita 10, kita ubah jadi 15. Jadi angkat saja. Nah, kita sudah dapat ya. Kita bisa ubah lagi sebenarnya ke 20. Tapi semakin lama semakin pendek ya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita langsung saja. Untuk kita menyetapkannya dengan data literatur. Dan caranya adalah kita perlu menentukan, kita perbaiki dulu baseline-nya, yang dimana ini masih berantakan. Kita bisa ke kiri kanan, lalu aksis. Lalu kita bisa di X-nya itu di bagian 100.000. Lalu ke paling ujungnya itu sebenarnya 900.000 sudah cukup ya. Oke, sudah. Sekarang kita bagian X sudah. Sekarang ke Y. Y-nya ini masih banyak ruang. Di bagian vertikal, ingin 0. Lalu ini bagian ini 10. Masih agak ini, kita bisa naikkan lagi sebenarnya. Aksis. Vertikal, 0 menjadi 8. Oke, sudah. Kita lihat puncaknya. Lalu kita bisa langsung annotate saja bagian sini. Kita bisa dapatkan datanya di sini. Kita zoom. Di sini puncaknya. Kita dapatkan X-nya datanya 311300. Kita bandingkan saja sebenarnya di JCPDS bagian hidroksiapatit. Kita bisa ubah dulu hidroksiapatitnya. Di sini. Sudah. Oh ya, kita bisa ubah dulu ya ini menjadi 2 theta. Lalu ini intensity AU. Oke, sudah. Kita langsung saja annotate. 311500 kita sudah dapat. Lalu kita bandingkan saja di JCPDS di bagian hidroksiapatit. Kita ambil tetanya tadi yang X itu 311500. Yang mendekati adalah 31773 sebenarnya.
Tapi kita bisa ke yang lain ya, ke puncak yang lain seperti di sini. Itu dapatnya kita 317900. Ya, dimana ini lebih mendekati dibandingkan 315. Nah, 317 kita langsung tandain saja. Di 317 ini adalah HKL-nya 211. Lalu kita tandain saja 211 di sini. 211. Lalu kita balikan saja. Oke, sudah. Seperti itu, lalu kita bisa menandainya di puncak-puncak yang lainnya. Seperti misalnya seperti ini. Annotate di bagian puncak 329 apakah ada? Tidak ada. Di sini 300. Tapi sebelumnya untuk kita di bagian data ini 211 tadi, kita bisa meletakkan datanya seperti ini di Word. Di bagian table sini seperti ini. Yang dimana ini 2 theta. Ini intensitas. Ini frekuensi, atau di sini adalah int f, lalu ini adalah HKL. 2 tetanya ini kita bisa masukkan tadi 2 tetanya 329.110. Int f-nya adalah 60. HKL-nya adalah 211. Oke, seperti itu. Ini bisa juga di yang lain, di puncak yang lain, di mana 329.100 itu kita dapat 32902. Oh, ini salah ini. Ini maksudnya 327 ya. 317900. Kita ubah saja. Kita 17900. Lalu di sini di puncak satunya (329.100). Int f-nya kita lihat saja di JCPDS. Di sini 60 juga. 60 HKL-nya ini dia 300. Baiklah, seperti itu saja untuk XRD. Di sebenarnya XRD ini ada banyak ya, banyak puncaknya. Kita langsung saja di bagian selesainya. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan semua data-datanya. Di bagian puncak-puncaknya sudah saya tandakan. Di mana di beberapa puncak itu tidak saya tandakan karena berdasarkan dari literatur itu tidak menunjukkan tidak sama datanya, sehingga ini menandakan bahwa senyawa hidroksiapatitnya yang sedang diteliti itu tidak murni atau 100% mengandung hidroksiapatit. Terdapat ada paduan-paduan lain sehingga menyebabkan adanya puncak-puncak yang tidak terdeteksi hidroksiapatit seperti itu. Sini kita bisa langsung saja ekspor. Ini kita bisa ubah dulu ya. Ini menjadi 2 theta. Ini intensitas AU. Kita ubah jadi HAP. Kita bisa langsung saja di ini. Nah, kita bisa langsung ekspor ya. Ekspornya itu ada di sini. Ekspor grafik. Kita bisa namai saja grafik XLD. Lalu kita tempatnya terserah kita. Lalu tinggal klik OK saja. Dan untuk tabelnya bisa seperti ini, dan juga tabel-tabel yang sudah dibuat seperti sebelumnya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.